Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel Kofi Bercerita. Cerita Kofi kali ini adalah Kancil Mencuri Mentimun. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng sebelum melanjutkan ceritanya. Pada suatu hari diceritakanlah, seekor kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Setelah lama berjalan, Kancil merasakan perutnya yang lapar. Aduh, lapar sekali. Di mana aku bisa mendapatkan makanan? Tanpa terasa, Kancil berjalan keluar hutan dan sampailah ke kebun mentimun milik Pak Tani. Wah, banyak sekali mentimun di kebun ini. Kelihatan segar dan besar-besar. Mentimun ini pasti enak, pikir Kancil. Sambil melihat ke sekeliling dan merasa aman, tanpa berpikir panjang, Kancil pun langsung memakan buah mentimun dengan lahapnya. Setelah merasa puas dan kenyang, sang Kancil pun meninggalkan kebun Pak Tani dalam keadaan berantakan. Seperti biasa, siang harinya Pak Tani datang ke kebun untuk melihat dan merawat kebunnya. Alangkah terkejutnya Pak Tani melihat kebunnya dalam keadaan berantakan dan banyak buah mentimunnya yang hilang. Pak Tani pun lalu berpikir, siapa kira-kira yang memakan mentimun dan merusak kebunnya? Pak Tani pun mencari cara agar kebunnya tidak lagi dirusak oleh hewan-hewan yang kelaparan. Lalu, dia pun membuat orang-orangan sawah dan diletakkan di tengah-tengah kebunnya. Keesokan harinya, Kancil pun kembali ke kebun Pak Tani. Lalu dia melihat orang-orangan sawah tersebut. Wah, tumben sekali Pak Tani pagi-pagi sudah berada di kebun. Karena penasaran, Kancil pun mendekati orang-orangan sawah tersebut. Oh, ternyata cuma boneka. Sepertinya Pak Tani tidak tahu kalau aku adalah hewan yang cerdik dan pintar, pikir Kancil. Lalu, Kancil pun menendang orang-orangan sawah tersebut. Betapa terkejutnya Kancil ketika dia menendang orang-orangan sawah. Kakinya malah menempel. Ternyata Pak Tani memberi lem pada orang-orangan sawah itu. Di saat Kancil sedang panik untuk melepaskan dirinya dari orang-orangan sawah, tiba-tiba Pak Tani datang ke kebun. Pak Tani kaget melihat ada seekor kancil yang menempel pada orang-orangan sawah yang diletakkannya kemarin. Pak Tani pun mendekatinya dan berkata, "Hai Kancil, ternyata kamu yang selama ini memakan mentimun dan merusak kebunku. Sekarang aku akan membawamu pulang dan akan memakanmu juga." Lalu Pak Tani pun membawa Kancil pulang dan mengurungnya. Di saat Pak Tani sedang keluar rumah, Kancil yang terkurung pun mencari akal. Bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari kurungan Pak Tani? Kancil melihat anjing Pak Tani yang tidak jauh darinya dan memanggilnya. "Hai anjing, sedang apa kau di situ?" tanya sang Kancil. "Aku di sini sedang menjagamu, Kancil. Jangan harap aku akan melepaskanmu. Aku adalah anjing yang setia pada Pak Tani," kata sang anjing. "Siapa yang menyuruhmu untuk melepaskanku? Justru aku senang ada di kurungan ini," ujar Kancil. Anjing pun menjawab, "Tahukah kamu, wahai Kancil, bahwa Pak Tani sedang ke pasar untuk membeli bumbu-bumbu. Lalu dia akan menyembelihmu dan memasakmu," ujar sang anjing. "Kamu salah anjing. Aku dikurung bukan untuk disembelih dan dimasak, tapi untuk diajak Pak Tani
ke tempat Pak Lurah. Di sana akan diadakan pesta makanan, jawab si kancil. Kamu pasti membohongi aku, Kancil, kata sang anjing. Lalu kancil pun berkata, ya sudah kalau kamu tidak percaya. Padahal makanan di sana pasti sangat banyak dan enak-enak. Kalau saja kamu mau menggantikan aku, kamu pasti bisa makan lebih banyak dari aku yang kecil ini. Lihatlah badanmu, lebih besar tapi sangat kurus. Kalau kamu makan di pesta Pak Lurah, pasti kamu akan jadi sangat gemuk dan terlihat lebih berwibawa. Pak Tani pasti bangga mempunyai anjing penjaga sepertimu. Tanpa diduga, anjing tergoda dengan perkataan sang kancil. Dan dia pun membebaskan kancil dari kurungan dan menggantikan sang kancil masuk ke dalam kurungan. Senangnya hati kancil telah terbebas dari kurungan. Kancil yang telah bebas pun berkata, hahaha, anjing kau sangat bodoh. Aku telah menipumu. Terima kasih telah melepaskanku, kata sang kancil sambil berlari. Sang anjing pun terdiam, menyesali kebodohannya. Nah adik-adik, demikianlah cerita Kofi kali ini. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh mudah percaya omongan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Dan juga biarpun si kancil cerdik, kita tidak boleh meniru sifat nakal dan suka mencurinya ya. Tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua. Sampai jumpa.